Sabana. Are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Adeli Almafira dengan NIM 250 205 501 001. Saya merupakan mahasiswi semester 2 pada program studi pendidikan teknik elektronika Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas kuliah pada mata kuliah Psikologi Pendidikan. Yang terhormat Ibu Profesor Dr. Lumu MPD selaku dosen pengampu mata kuliah. Di sini saya akan melakukan observasi atau wawancara melalui satu subjek atau satu orang saja, yang dimana beliau adalah seorang siswi atau peserta didik yang duduk di kelas 1 SMA atau sekolah menengah atas di salah satu sekolah yang ada di Kabupaten Takalar. Dan selamat menyaksikan. Baik, di sini saya sudah bersama dengan orang yang akan saya wawancarai, di mana saya akan mewawancarai satu orang saja, yakni pada kelas 1 atau kelas 10 SMA. Yang pertama, siapa nama Anda dan apa jurusannya di sekolah? Baik, perkenalkan, nama saya Nur Ainun Syakila dan jurusan saya di sekolah itu ialah jurusan IPA. Oke, kenapa dan apa alasan Anda mengambil jurusan tersebut? Karena kemampuan saya ada di jurusan IPA dan saya juga menyukai tentang belajar biologi, kimia dan fisika. Oh iya. Pertanyaan selanjutnya di aspek pendidikan dulu ya. Untuk di pendidikan itu kan ada 3 aspek. Yang pertama di lingkungan keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Yang pertama dulu di lingkungan keluarga. Apa pendidikan yang kamu dapatkan di lingkungan keluarga atau di siklus satu keluarga kecil kamu? Nah, yang saya dapatkan pendidikan di keluarga itu ialah belajar sopan santun, jujur, patuh kepada orang tua, dan membantu kepada orang lain. Oke, nah selanjutnya di aspek sekolah. Aspek sekolah itu mulai dari TK, SD, SMP sampai SMA sampai sekarang. Yang pertama dari TK dulu, bagaimana? Saya memulai belajar dari TK itu mengetahui huruf hijaiyah, mengetahui huruf-huruf baca, dan belajar mendengar dan belajar menyanyikan lagu. Nah, dari yang kedua SD, saya memulai belajar membaca, menulis 1 kalimat atau 2 kalimat, dan yang ketiga saya atau SMP saya memulai belajar hal baru, yaitu belajar menulis puisi atau belajar menulis dongeng atau membaca dongeng, dan ikut lomba serta organisasi yang lain. Nah, yang keempat SMA. Nah, disitulah saya mulai belajar public speaking di lingkungan sekolah. Kayak misal berpikir kritis, mulai berpikir kritis di masa itu. Oke, berarti pendidikan yang kamu dapatkan mulai dari TK, SD, SMP, SMA itu bertahap mulai dari nol berkembang sampai ke atas, mulai dari yang tidak tahu apa-apa sampai tahu sampai sekarang. Iya. Oke, baik. Aspek pendidikan yang terakhir itu di lingkungan masyarakat. Apakah kamu mengikuti organisasi atau bagaimana? Saya tidak mengikuti organisasi masyarakat karena saya jarang berbaur dengan orang lain. Oke, selanjutnya apa mata pelajaran menurut kamu yang paling menantang dan bagaimana cara kamu menyelesaikan
persoalan tersebut atau masalah tersebut? Menurut saya, mata pelajaran yang paling menantang ialah kimia karena di situ ada campuran rumus mol dan rumus-rumus kimia. Terus bagaimana cara menyelesaikan itu semisal ada yang susah di tugasmu? Terutama saya memahami materinya dulu, dan kalau dikasih soal atau tugas, disitulah saya mulai berpikir dan mengerjakan tugasnya. Oke, pertanyaan selanjutnya, saat belajar sesuatu yang baru, apakah kamu lebih suka belajar mandiri atau berkelompok? Apakah kamu lebih cepat paham kalau kamu sendiri atau cepat tangkap dengan banyak orang atau bagaimana? Saya lebih suka belajar sendiri karena disitulah keaktifan otak saya bekerja. Oke, pertanyaan selanjutnya, bagaimana hubungan kamu dengan teman-teman sekolah, dengan teman sebayamu? Apakah kamu lebih mudah menyesuaikan diri? Apakah kamu lebih mudah akrab atau bagaimana? Awalnya saya tidak mudah bergaul karena saya orangnya pemalu, tetapi ketika teman saya memanggil saya untuk bergaul dengannya, disitulah saya menyukai pergaulannya karena pergaulannya itu sangat baik. Oke, terbawa suasana Jita ini. Terbawa suasana. Oke, pertanyaan selanjutnya, apa yang kamu lakukan pada saat kamu tuh merasa stres dalam mengerjakan tugas atau apa? Ketika saya merasa stres mengerjakan tugas, saya mendengarkan lagu dari aplikasi Spotify. Oh, berarti supaya lebih tenang di pikiran. Ya, lebih plong. Oh gitu, oke. Oke, pertanyaan selanjutnya, apa nilai atau kebiasaan apa dari keluarga kamu yang membantu kamu di sekolah? Jadi itu keluarga saya itu sangat mendukung saya untuk mengikuti organisasi dan ketika saya mengikuti organisasi, dia menyemangati saya, sama dia juga mengasih saya uang jajan untuk di sekolah. Begitu, oke. Selanjutnya, pertanyaan terakhir. Selain kegiatan di sekolah itu kan belajar ataupun itu di kelas. Nah, apakah kamu itu mengikuti organisasi di sekolah, baik di sekolah ataupun di luar sekolah? Kenapa itu? Saya mengikuti organisasi KIR karena saya ingin memperluaskan public speaking saya kepada di hadapan publik, khalayak ramai. di hadapan masyarakat atau ke publik. Dan saya juga pernah mengikuti public speaking English di Kabupaten Takalar, yaitu di sampingnya kantor Bupati Takalar, itu PPK. Oke, gedung itu kan di sekolah. Nah, bagaimana kalau di luar sekolah? Apakah kamu ikut organisasi atau bagaimana? Saya tidak mengikuti organisasi di masyarakat karena saya tidak gampang berbaur dengan masyarakat di luar sana. Oke, baik. Nah, itu tadi pertanyaan terakhir. Terima kasih atas partisipasinya kamu karena telah membantu saya dalam menyelesaikan tugas saya. Baik, sebelum saya menjelaskan refleksi dan hasil wawancara yang telah saya lakukan sebelumnya, saya akan menyampaikan poin penting apa saja ataupun kesimpulan dari hasil wawancara yang telah dilakukan. Bahwasanya, perkembangan manusia merupakan proses yang berlangsung sepanjang kehidupan dan mencakup perubahan pada aspek biologis, kognitif, serta sosial emosional. Nah, dalam psikologi perkembangan, pemahaman terhadap proses ini itu penting. Karena kenapa? Untuk memenuhi bagaimana individu itu tumbuh dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Nah, dengan teori dari Jean Piaget, Lev Vygotsky dan Erik Erikson ini sebagai dasar dalam memahami tahapan perkembangan sesuai usia.
Nah, perkembangan individu ini meliputi cara berpikir, bersosialisasi, dan mengelola emosi yang dipengaruhi oleh usia, lingkungan, dan pengalaman hidup. Nah, dalam bidang pendidikan, pemahaman ini itu membantu pendidik untuk menyesuaikan pendekatan pembelajaran dengan karakter peserta didik. Untuk mengetahui perkembangan tersebut, metode wawancara dan observasi dapat digunakan, di mana wawancara berfungsi untuk memperoleh informasi langsung dari subjek dan observasi untuk mengamati perilaku subjek secara langsung. Selanjutnya adalah tujuan dari wawancara ini, yang dimana yang pertama itu dilakukan untuk mengetahui profil dan karakteristik subjek untuk mengetahui dari hasil wawancara. Kemudian yang kedua itu mendeskripsikan hasil observasi yang meliputi data wawancara dan perilaku subjek. Yang ketiga, menganalisis perkembangan subjek berdasarkan teori perkembangan. Kemudian yang terakhir adalah membandingkan hasil wawancara dengan teori-teori yang ada ataupun sesuai dengan teori perkembangan kognitif, sosial, dan psikososial. Kemudian poin selanjutnya adalah metode. Nah, metode yang saya gunakan dalam wawancara ini adalah metode wawancara dan metode observasi, yang dimana wawancara dilakukan secara langsung kepada subjek untuk memperoleh data mengenai pengalaman, pandangan, dan sikap subjek. Nah, observasi ini dilakukan dengan mengamati perilaku subjek atau orang yang saya wawancarai selama wawancara, seperti cara bicaranya, ekspresi wajahnya, bagaimana cara dia mengungkapkan ekspresinya, kemudian respon dia terhadap pertanyaan yang saya berikan. Selanjutnya adalah hasil observasi. Nah, hasil observasi ini ada 3 aspek yang saya dapatkan. Yang pertama adalah descriptive setting, kemudian data wawancara, dan yang ketiga adalah data perilaku. Yang pertama adalah deskripsi setting. Nah, wawancara ini saya lakukan di lingkungan yang cukup tenang dan nyaman, sehingga subjek dapat fokus dalam menjawab pertanyaan. Suasana wawancara juga berlangsung santai, namun tetap tertib, yang membantu subjek merasa tidak tertekan, seperti saya melakukannya di sebuah rumah di ruang tamu. Oke, yang selanjutnya adalah data wawancara. Nah, berdasarkan hasil wawancara yang telah saya lakukan, bahwasanya subjek atau orang yang saya wawancara itu mampu menjelaskan kegiatan sehari-harinya, hubungannya dengan keluarganya, bagaimana hubungannya dengan teman, bagaimana juga pandangannya tentang pendidikan. Kemudian yang ketiga adalah data perilaku. Nah, selama wawancara saya lakukan, subjek itu menunjukkan perilaku yang cukup positif. Subjek itu memperlihatkan memperhatikan pertanyaan yang saya berikan, kemudian menjawab dengan sopan dan tidak menunjukkan sikap untuk menolak pertanyaan dari saya. Yang selanjutnya adalah poin selanjutnya adalah analisis berdasarkan teori. Nah, berdasarkan teori yang ada itu kan ada 3. Yang pertama dari Jean Piaget, kemudian Lev Vygotsky, dan yang ketiga adalah Erik Erikson. Yang pertama, hasil observasi yang saya dapatkan dari Jean Piaget itu, saya membandingkan dengan hasil wawancara saya dapatkan, bahwasanya kan menurut Piaget itu remaja berada pada tahap operasional formal, yaitu tahap dimana itu seseorang atau individu sudah mampu berpikir logis dan abstrak. Nah, berdasarkan hasil wawancara saya, subjek ini sudah mampu memikirkan rencana masa depannya dan memberikan alasan serta pendapatnya. Oke, yang kedua adalah Lev Vygotsky, yang dimana menurut Lev Vygotsky itu perkembangan individu itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial. Nah, subjek atau orang yang saya wawancara itu menyebutkan bahwa peran keluarga, guru, dan teman-temannya itu sangat membantu dalam proses belajar dan pengambilan keputusan. Kemudian yang terakhir adalah Erik Erikson. Menurut Erik Erikson itu remaja berada pada tahap identitas versus kebingungan peran. Berdasarkan hasil yang saya dapatkan, bahwasanya subjek itu masih berada dalam proses mencari jati dirinya, dan dia itu masih menentukan tujuan hidupnya, bahwasanya dia akan menentukan hidupnya itu ke arah yang mana. Dan keraguan yang dialami subjek itu merupakan hal yang wajar atau hal yang lumrah dalam kondisi remaja. Yang terakhir adalah kesimpulan dari hasil wawancara yang telah saya lakukan sebelumnya, di mana kesimpulannya adalah subjek yang saya wawancarai yang bernama Ayun Shakila itu menunjukkan perkembangan yang sangat optimal dan sesuai dengan tahap usianya. Secara kognitif, subjek itu telah mampu berpikir logis atau sistematis sesuai tahapannya.
Nah, operasional dari Jean Piaget itu meskipun nalarnya masih terikat pada realitas nyata dan belum memasuki fase abstrak, namun secara sosialnya itu interaksi subjek itu membuktikan teori Vygotsky mengenai pentingnya peran lingkungan dan bimbingan orang dewasa dalam menjelitkan kemampuan bahasa dan kondisi anak. Nah, dari aspek psikososial, subjek itu menunjukkan perkembangan ego yang sehat pada tahap industri ataupun interteori dari Erik Erikson, yang tercermin dari rasa percaya diri serta kompetensi akademis ataupun sosial di sekolah tanpa adanya rasa rendah diri. Nah, sinergi dukungan dari keluarga dan sekolah itu tetap dibutuhkan oleh subjek, di mana studi kasus ini juga menegaskan bahwa metode wawancara dan observasi itu sangat efektif untuk memahami dinamika perkembangan individu dalam dunia pendidikan. Nah, itulah tadi poin penting apa saja ataupun kesimpulan dari hasil wawancara yang telah saya lakukan sebelumnya. Baik, selanjutnya adalah refleksi dari hasil wawancara yang telah saya lakukan sebelumnya, di mana saya sebagai calon seorang guru itu dari wawancara tersebut saya dapat memahami bahwa tugas guru tidak hanya mengajar di dalam kelas, tetapi juga mendidik dan membimbing siswa dalam proses belajar dan perkembangan sikap mereka. Guru itu harus memahami perbedaan karakter, kemampuan dan latar belakang setiap siswanya. Nah, selain itu, guru juga dituntut untuk bersikap sabar, disiplin, dan bertanggung jawab agar suasana belajar itu menjadi nyaman dan siswa dapat menerima materi dengan baik. Nah, wawancara ini memberikan pelajaran bagi saya bahwa menjadi guru itu membutuhkan komitmen dan kesiapan mental yang kuat. Guru itu harus terus belajar, memperbaiki cara mengajar, serta mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman dan teknologi. Sebagai calon guru, saya termotivasi untuk mempersiapkan diri saya dengan baik, meningkatkan kompetensi saya, dan menanamkan sikap peduli agar kelak dapat menjadi guru yang profesional dan memberikan dampak positif bagi peserta didik. Baik, itulah tadi hasil dari wawancara yang telah saya lakukan sebelumnya. Apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan dan kata, mohon dimaafkan. Saya Adelia Al-Makfirah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La Habana, al